Halo, selamat sore teman-teman Femina yang sudah berkumpul di IG Live-nya Femina. Hari ini kita berjumpa kembali pada IG Live, Femina Live, yang temanya adalah COVID-19 Update. Kita akan bekerja sama, atau acara ini adalah kerjasama antara Femina dan Satgas COVID-19. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker seperti yang saya lakukan tadi, lalu kemudian mencuci tangan dan menghindari kerumunan dan juga menjaga jarak. Saya Peti Fatima dari Femina akan menemani Anda pada Femina Live kita pada sore hari ini dalam COVID-19 Update. Teman-teman, selama masa pandemik ini kita banyak sekali mendengar istilah-istilah medis ya. Salah satu atau salah dua diantaranya adalah comorbid dan OTG. Ini kayaknya istilah yang cukup populer atau bahkan sangat populer pada saat ini. Kalau kita menyebutkan OTG itu artinya orang yang positif COVID-19 tapi tidak menunjukkan gejala-gejala apapun gitu. Dan ini memang cukup membahayakan jadinya karena kita tidak tahu apakah seseorang itu positif COVID atau tidak karena ada orang yang OTG seperti ini. Sedangkan comorbid adalah penyakit penyerta yang menurut informasi yang kita peroleh ketika seseorang terkena COVID-19 tetapi dia juga mempunyai penyakit penyerta, maka kondisinya bisa lebih parah. Nah, teman-teman, ini ada beberapa data yang menarik mengenai comorbid dan OTG ini dari Kementerian Kesehatan yang menyebutkan comorbid menjadi penyebab terbanyak kematian pasien COVID-19 di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dan berdasarkan analisa, di Provinsi Jawa Timur, sebanyak 95 pasien COVID-19 meninggal karena comorbid. Nah, ini harus menjadi perhatian kita sama-sama ya. Dan ada satu masalah yang mungkin bisa dialami oleh siapapun seperti ini. Jika ada dalam keluarga kita ada anggota keluarga yang usianya muda dan dia berpotensi OTG, tetapi di dalam keluarga itu juga ada lansia. Nah, ini kan bagaimana nih interaksi sehari-hari agar keluarga ini tetap sehat dan si OTG ini tidak menularkan COVID-19 kepada orang tuanya yang misalnya lansia. Ini adalah topik-topik yang sangat menarik dan perlu kita ketahui agar kita menjadi jelas dan bisa melakukan tindakan preventif untuk agar keluarga kita dan kita sendiri menjadi sehat. Hari ini kita akan ngobrol tentang OTG, comorbid dan lansia yang dianggap sebagai kelompok beresiko tinggi untuk COVID-19 bersama Dr. Erlina Burhan, MSc SPP, anggota pakar medis dari Satgas COVID-19. Dr. Erlina ini sangat populer, tentu teman-teman mungkin banyak menonton beliau juga di televisi. Hari ini kita punya kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Dr. Erlina adalah salah satu pakar paru di Indonesia, lulusan S2 dari Heidelberg University, Jerman. Tahun 2018, beliau pernah diundang oleh PBB sebagai kapasitasnya sebagai seorang dokter spesialis dan pakar tuberkulosis. Ini sangat menarik dan membanggakan. Oke teman-teman, untuk Anda yang mau bertanya-tanya mengenai comorbid, mengenai OTG dan juga hal-hal lain berkaitan dengan COVID-19, nanti Anda boleh masuk ke kolom chat dan boleh bertanya kepada Dr. Erlina. Sekarang kita akan invite dulu Dr. Erlina untuk join bersama IG Live kita pada sore hari ini. Silahkan kita invite dulu ya Dr. Erlina ya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk Anda yang mau tanya-tanya silahkan bisa di kolom chat. Kita akan punya waktu 1 jam dari sekarang untuk bisa ngobrol dengan Dr. Erlina. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya pada sore hari ini. Oke, kita invite dulu Dr. Erlina. Oke, mungkin Dr. Erlina, kita menunggu Dr. Erlina untuk join. Hai Oke, halo. dokter, how are you? Apa Good, kabar? I'm fine, baik. Selamat sore.
Selamat sore Dokter Erlina, terima kasih di antara kesibukannya bisa meluangkan waktu bersama Femina ya dokter. Iya, ini senang sekali nih bisa dengan Femina nih. Pasti dong. Dokter Erlina Hmm. ada di mana nih sekarang? Sedang ada di mana? Saya di kawasan rumah sakit, di dalam kompleks rumah sakit, Ya, tetapi tidak di dalam ruang isolasi ya. Ini lagi di kantor saya ini. di kantor ya. Oke, Ya, Dokter Erlina, seperti saya sampaikan tadi, kita hari ini mau bicara mengenai OTG, kita mau bicara juga mengenai comorbid ya, dan juga lansia. Karena kan sekarang kalau di keluarga-keluarga Indonesia itu kita bilangnya sandwich generation. Jadi dalam keluarga atau dalam rumah mungkin ada 2-3 generasi hidup bersama-sama juga. Hidup bersama-sama juga. Sebentar ya, ininya agak mau jatuh nih. Oke. iya, Nah, dokter, kita mau ngomong dulu mengenai OTG. Em, kan OTG itu seseorang yang positif COVID-19, tetapi ketika tidak memperlihatkan gejala gitu ya. Kalau secara awam kita mengertinya seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kalau penjelasan ilmiahnya tuh seperti apa sih dokter gitu? Mengapa sih seseorang itu bisa OTG? Apakah karena misalnya dia punya imun tubuh yang hebat sehingga gejala itu tidak muncul, tapi sebenarnya virusnya udah masuk? Monggo dokter. iya. Baik, terima kasih. Jadi Iya, memang saya pertama ingin menyampaikan bahwa COVID ini bisa menyerang semua orang, siapa iya, saja, dia tidak pandang bulu ya. Kita mm-mm. tahu Presiden Amerika saja kena ya, jadi dia nggak pandang Betul, bulu, semua orang kena ini. Tetapi mm-mm. memang respons masing-masing orang itu berbeda. Ada yang Ya, begitu terinfeksi langsung bergejala, gejalanya pun macam-macam, berbeda-beda. Ada yang ya, ringan-ringan saja, ada yang bahkan parah sehingga harus masuk ICU. mm-mm, Tetapi ada mm-mm. juga sebagian dari kita, walaupun sudah terinfeksi dan sudah terkonfirmasi, ternyata tidak ada gejala. Jadi in a way, Hmm, ini suatu ya, keberuntungan. Artinya eh, eh, sistem imun dalam tubuh seseorang yang tidak bergejala itu masih dalam ya, kondisi yang sangat baik, ya, dan ya, sehingga mampu mengendalikan virus yang masuk untuk tidak terus bereplikasi. Jadi kalau ya. virus ini masuk ke tubuh dan dia melakukan replikasi, replikasi itu artinya memperbanyak diri. Kalau dia Oke, memperbanyak diri, maka dampak yang ditimbulkannya juga akan mm-mm. besar sehingga menimbulkan Besar. gejala. Tetapi orang dengan sistem imun yang baik, yang bagus, maka replikasi ini akan bisa dikendalikannya sehingga walaupun ada virus tapi tidak menimbulkan gejala pada orang tersebut. Oke, jadi kalau secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa orang yang OTG itu memang imunnya baik sehingga apa namanya si virus itu tidak bereplikasi, tapi dia tetap bisa menularkan gitu ya dokter? Oh, bisa. Jadi Ya, ini juga sebetulnya untuk orang yang OTG ini tidak berbahaya, tapi bahaya untuk orang sekitarnya karena OTG betul. ini Hmm. berpotensi untuk menularkan dan orang tidak tahu kalau dia itu COVID OTG ya, karena nggak ada COVID. gejala, karena nggak ada Betul, betul. gejala, Oke. jadi biasa saja begitu kan, jadi dianggap seolah-olah normal sehingga Mhm. kadang-kadang orang terjebak untuk tidak melaksanakan protokol kesehatan. Kesehatan. Ya, jadi Oke. orang sekarang malah Mm-mm. berpikir, oh kalau ada orang demam, itu yang saya harus jaga. Sebetulnya tidak. Hmm. Seharusnya orang sakit ataupun tidak sakit, semuanya harus menjalankan protokol kesehatan. Ya, Mm-mm. untuk menurunkan sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin risiko tertular. Oke, dokter, tadi kan saya mendapatkan informasi atau data dari Kementerian Kesehatan tuh ya tentang apa namanya comorbid gitu. Nah, sekarang saya kepengen tahu juga tentang OTG. Satgas COVID itu punya nggak data mengenai jumlah OTG di Indonesia? Ya, Dan di daerah mana aja yang paling besar misalnya gitu atau di ya, wilayah mana? oke. Jadi kalau OTG itu dari waktu ke waktu kan jumlahnya berubah terus. Tapi Betul. saya bisa menyampaikan bahwa Mm-mm. OTG itu memang banyak ditemukan dan sekitar setengah dari komorbid memang banyak ditemukan, bukan OTG ya, tapi Betul. komorbid. Komorbid Ya, ini setengahnya adalah hipertensi. Kemudian diikuti oleh oke. diabetes mellitus.
Kemudian penyakit jantung lainnya yang keempat adalah penyakit paru kronik. Ya. Oke. Oke, itu untuk komorbid ya. Kalau tentang Ya. OTG sendiri ada data nggak dokter yang dimiliki oleh Satgas COVID gitu? Sehingga kita bisa bersiap apakah misalnya di daerah perkotaan atau di Ya, daerah gini, ya. rata-rata OTG itu biasanya tidak ada komorbid, makanya dia tidak ada Oke. gejala. Oke ya, dan OTG ini kan adalah orang-orang yang masih muda, yang kuat, Betul. sistem imunnya bagus, ya begitu Mm-mm, ya. mm-mm, Jadi mm-mm, ini mm-mm, bisa mm-mm. ada di mana saja, bisa di perkotaan, bisa di pedesaan. Cuman memang saat ini pasien-pasien COVID itu banyaknya di kota-kota besar. Kenapa? Karena memang mobilisasi orang di kota besar itu sangat-sangat tinggi. Ya Tinggi orang ya, betul. ya berbeda dengan di desa yang apalagi jumlah penduduknya sedikit, sepi, interaksi orang juga Mm-mm, mm-mm, tidak terlalu mm-mm. dekat, berjauh-jauhan gitu ya. Jadi memang Oke. pasien-pasien yang di desa atau itu lebih sedikit jumlahnya dibanding yang di Di perkotaan. perkotaan ya, karena mobilitas Iya, yang tinggi itu ya dokter ya. iya. Dokter, ini ada pertanyaan orang awam nih. Sebetulnya dalam situasi sekarang itu, apakah kita lebih baik tes COVID itu secara rutin? Karena itu tadi kemungkinan misalnya kita ini OTG gitu, kita nggak merasa apa-apa, tapi ketika dites memang ternyata kita positif gitu. Begitu nggak sih Iya. dokter? Hmm. Nggak begitu juga, kecuali Hmm. ada risiko. Risiko Ya, bahwa Anda kemungkinan tertular. Salah satu ya. risikonya adalah bahwa mungkin Anda karena sesuatu dan lain hal harus berinteraksi dengan orang banyak, atau harus pergi Hmm. keluar rumah, atau harus pergi ke keramaian, atau ikut transportasi umum yang banyak orang di sekitarnya, atau Hmm. ya itulah ke kantor. Tapi kalau memang diam-diam aja di rumah ya nggak usah juga, karena dapatnya dari mana begitu, kecuali dalam satu rumah itu ada orang yang keluar masuk. Oke, jadi kalau misalnya kita nggak kemana-mana, sebetulnya kita relatif aman. Tetapi kita harus Betul. memperhatikan jika dalam rumah kita nggak kemana-mana, tapi dalam rumah itu ada orang yang keluar masuk, gitu ya, dokter ya. Ya, ya, dan Oke, orang itu yang sebetulnya beresiko untuk tertular, sehingga dia yang mestinya di swab begitu ya. Sementara yang ya, di rumah asalkan protokol kesehatan dijalankan, jadi artinya nih, misalkan satu keluarga ada 4 ya, orang, ibu, Mm-mm. bapak, anak 2. Nah, yang Mm-mm. bekerja kan bapak nih, bapak keluar masuk karena Betul. harus keluar berinteraksi dengan orang, Hmm. mobilisasinya tinggi, maka seharusnya bapak itu kalau masuk rumah, dia itu nggak boleh langsung masuk rumah lalu interaksi dan bercengkrama dengan keluarga. Tapi yang harus dilakukan Oke. adalah masuk rumah, kemudian ganti baju, bajunya dimasukkan ke tempat yang tertutup, dan Mhm. sebelum ganti baju sebaiknya mandi. Ya. Dan kalau Oke. sudah rapi, sudah bersih, baru kemudian berinteraksi dengan keluarga. Dengan demikian diharapkan penularan di rumah tidak terjadi. Bisa dikurangi ya. Ya, bisa Oke. dikurangi. Bisa dikurangi ya. Dokter Erlina, lanjut ya tentang OTG ini. Banyak sekali memang pertanyaan mengenai OTG ini. Katakanlah seseorang setelah diperiksa dia OTG ya, artinya dia terkena virus COVID-19 tapi memang tidak menunjukkan gejala. Dan orang yang terkena virus COVID itu kan harus isolasi mandiri gitu ya dokter? Ya, betul. Ya, isolasi Ya, mandiri. Mhm. jadi pasien-pasien yang positif dan tetapi tidak ada gejala atau Mhm. ringan-ringan saja memang sebetulnya cukup isolasi mandiri, Di tetapi rumah pada ya. kondisi Mhm. di rumah, tetapi pada kondisi rumahnya memungkinkan. Artinya dia bisa Oke. pisah kamar, bisa berjaga jarak, karena Mhm. setahu saya di kota besar itu ada sebagian rumah tangga yang tidak memungkinkan orang berjaga jarak. Misalnya Ya, kamarnya terbatas, luas betul. ruangannya terbatas, sehingga kalau seperti itu saya sarankan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah di bawah Mhm. fasilitasnya pemerintah yang pada gratis juga. Gratis juga. Nah, kalau misalnya tadi kan dokter bilang boleh isolasi mandiri di rumah asal rumahnya memungkinkan. Betul. Apakah kalau di rumah tersebut ada lansia itu termasuk yang tidak memungkinkan? Oh, tidak. Kalaupun ada lansia boleh saja, asalkan yang isolasi mandiri ini jangan dekat-dekat kepada anggota Mm-mm. yang lansia itu. Jadi kan memang yang
isolasi mandiri ini harusnya namanya juga diisolasi. Jadi dia ada Iya, di betul. suatu ruangan yang terpisah dengan orang lain. Mm-mm. Keluar hanya ada keperluan khusus, itu pun dia harus pakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Dan juga rumahnya itu jendela dibuka supaya ada udara masuk yang bersih, yang udara yang kotor keluar, dan kalau bisa ada sinar matahari begitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. bukan Mm-mm. berarti tidak bisa isolasi mandiri kalau ada lansia di rumah, boleh-boleh saja asal tidak ada terjadi interaksi langsung begitu. Oke, jadi apa namanya, ada protokol tertentu yang harus dilakukan di rumah tersebut agar keduanya Betul. tidak berinteraksi gitu ya dokter ya? Iya, kalaupun harus berinteraksi, karena kita kan di rumah nggak mungkin kayak Nggak orang mungkin. musuhan, nggak mungkin kayak orang musuhan ya. Mungkin ingin mengucapkan salam kan bisa dari jauh, tidak perlu Betul. bersalaman ke Mm-mm. Mm-mm. halo ibu atau Ya, bapak, ya. nenek, Mm-mm. kakek, saya sehat atau begitulah ya. Dan Ya, sebaiknya juga di rumah itu benda-benda yang sering disentuh oleh orang banyak itu ya. secara rutin dibersihkan dengan desinfektan. Benda apa saja Hmm. yang biasa disentuh oleh orang banyak di rumah? Hmm. Handle pintu. Semua orang Betul. buka handle pintu kan, jadi Ya, ada ribut kemungkinan handle hmm. handle pintu itu tercemar. Oleh sebab itu Ya. harus sering dibersihkan. Kemudian juga meja, kursi dan Hmm. lain-lain. Oke, jadi untuk teman-teman yang juga mengajukan pertanyaan ini, jadi kalau misalnya ada satu anggota keluarga yang memang sedang isolasi mandiri, sejauh kita bisa melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dan baik di rumah, sebetulnya akan baik-baik aja gitu ya dokter ya, Iya, boleh, mudah-mudahan nggak ya, masalah ya. nggak masalah kan? Oke, dokter, ini ada pertanyaan sangat sederhana. Apakah seseorang yang OTG itu bisa sembuh, maksudnya menjadi negatif COVID-nya tanpa melakukan apapun, kecuali misalnya menambah imun tubuh dan lain-lainnya. Artinya tidak perlu pakai obat dan lain-lainnya. Begitu nggak sih dokter? Ya, jadi sebetulnya orang tanpa gejala dengan dia beristirahat dan cukup mengkonsumsi vitamin dan Hmm, cukup istirahat, makan yang bergizi itu sudah baik, sudah cukup ya. udah Jadi cukup tidak ya. perlu harus mendapatkan obat antivirus karena kan dengan dia OTG saja itu menunjukkan sistem imunnya cukup baik untuk mengendalikan virus. Dan kalau virus sudah dikendalikan, biasanya dalam waktu tertentu virusnya akan kalah Ya. sendiri dan akhirnya akan menjadi Hmm. negatif. Oke, jadi menjaga imun tubuh, makan yang baik dan lain-lain itu memang sangat penting di saat ini ya dokter ya. Istirahat. Oh, istirahat. Nah, coba dokter boleh cerita nggak mengenai istirahat ini? Ya, istirahat ini yang dimasukkan adalah waktu tidur yang cukup. Ya, Betul. dan 8 jam betul ya. waktu, ya dan betul waktunya bukan tidurnya siang, malamnya begadang. Hmm. Itu juga nggak pas, nggak cocok gitu ya. Jadi Ya. tidurnya kalau memang 8 jam ya 8 jam. Jangan karena merasa istirahat di rumah lalu nonton nonton film Film sampai yang malam gitu ya. sampai malam dan nyambung-nyambung terus sampai akhirnya subuh, itu juga menurunkan sistem imun. Ya. Oke. Dan Nah, jangan untuk stres juga. nggak boleh stres juga ya dokter ya. Harus happy gitu ya dokter. Ya wajar-wajar Oke. saja gitu ya. Wajar-wajar saja. Dokter, ini udah Ya banyak nggak ada sekali yang juga orang bergabung. yang happy kalau sakit. Betul. Jadi sebelum Ya, itu terjadi kita nggak usah stres dulu ya gitu ya dokter ya. betul, betul. Oke, ini saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah muncul di sini di timeline kita. Saya mau waving buat semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Nih banyak sekali yang sudah bergabung bersama kita. Femina sedang live dengan Dr. Erlina Burhan, yang kayaknya di TV banyak banget nih acaranya. Sekarang kita berkesempatan untuk ngobrol sama Dr. Erlina. Dokter, kita lanjutin ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung di kolom chat. Nanti kita akan bahas bersama Dr. Erlina. Dokter, mengenai OTG ini ada hal lain nggak yang pengen dokter sampaikan? Biar masyarakat nih terinformasi dengan benar gitu, OTG, tentang OTG ini. Yang harus Ya, jadi waspadai juga. Ya. Ya, jadi OTG ini kan tadi seperti yang disampaikan harus adalah orang yang terkonfirmasi positif. Jadi bukan Betul. orang sehat-sehat kita tuduh, oh dia OTG karena dia tinggal, Bener. karena dia bekerja di rumah sakit. Ya, Ya. karena ada juga yang begitu sehingga jadi stigma. Mm-mm. Ya, jadi Mm-mm. orang yang bekerja di rumah sakit dibikin stigma, dikatakan itu kan dia suster atau dokter, dia pasti OTG. Enggak juga, karena OTG ini nggak bisa ditebak, harus melalui pemeriksaan begitu. Ya, dan kalau memang kebetulan
keluarga kita ada yang OTG, sebaiknya jangan dikucilkan, tapi harus kita support. Ya contohnya kan OTG ini istirahat di rumah, nggak boleh kemana-mana ya. Jadi sebagai tetangga atau keluarga mungkin menanyakan perlu apa hari ini, apakah ada masakan di rumah, mungkin dikirim makanan, dikirim vitamin, kemudian mungkin di chat dengan memberikan semangat begitu ya, bukan dihujat atau rasain lo sombong sih makanya OTG, nggak boleh gitu. Ya kita harus empati kepada orang-orang dan OTG itu kalau dia sudah menjalankan protokol kesehatan tidak berbahaya, apalagi sudah isolasi mandiri di rumah. Tapi justru kita support ya. Kita support ya. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Saya mungkin mau masuk dulu ya ke pertanyaan, boleh ya dokter ya? Kebetulan ini bertanyanya mengenai OTG. Ini dari Uwi Dewi. Dia bilang, dok, mau tanya, kalau OTG sudah menjalani isolasi mandiri 14 hari, apakah perlu di-swab lagi? Pertanyaan dari Uwi. Sebetulnya kalau sudah 14 hari, normalnya sih ini virusnya sudah kalah, sudah tidak infeksius lagi. Tetapi kan memang ada orang-orang tertentu yang penasaran, dan apalagi kalau orang bekerja kantornya mensyaratkan harus negatif baru kerja. Ya kalau memang demikian silakan saja diperiksa ulang. Tapi memang karena kondisi saat ini Indonesia kapasitas labnya masih terbatas, biasanya pemeriksaan PCR ini diprioritaskan untuk orang yang masih sakit atau untuk diagnosis atau untuk orang yang berat. Untuk OTG hanya sekali pada saat diagnosis. Tapi pada follow up tidak prioritas. Ini lebih ke arah logistik, artinya keterbatasan laboratorium. Tapi kalau Anda ingin kepastian boleh saja, tapi periksa ke tempat yang berbayar, nggak masalah. Supaya tenang juga, tahu bahwa saya sudah negatif. Ya, begitu. Penjelasan yang sangat crystal clear. Terima kasih dokter. Jadi seperti itu penjelasannya, nggak usah terlalu panik ya kalau kita OTG lalu sudah isolasi. Dokter mau satu pertanyaan lagi sebelum kita menuju ke komorbid ya dokter ya. Dokter, ini ada pertanyaan, bagaimana sih seseorang dapat menyebarkan virus COVID-19 padahal dia tidak bersin atau nggak batuk? Itu gimana tuh? Ya, jadi itu harus dikatakan begini ya, saya menyampaikan kepada yang menonton nih bahwa COVID ini adalah guru yang terbaik buat kita karena selalu menuntut kita untuk belajar. Karena ini penyakit baru dan banyak sekali perkembangan. Dulu kita taunya bahwa droplet ini keluar atau terpental pada saat bersin atau batuk. Tapi kemudian ternyata saat bicara pun ada droplet yang keluar. Dan itu sama aja gitu ya dokter ya? Ya sama aja akan mengeluarkan virus juga. Kalau tidak ada orang sekitarnya akan jatuh ke benda-benda sekitarnya. Jadi barangkali saya selalu menyampaikan secara sederhana. Kita kan sebelum ini suka komplain sama teman kan kadang-kadang, ini kok kalau ngomong hujan lokal. Nah itu droplet itu, ya. Jadi tidak harus mesti lewat bersin atau batuk. Dulu saya mengatakan itu karena pengetahuannya baru sampai di situ. Tapi belakangan kita tahu bahwa penularan juga terjadi pada saat orang berbicara. Itulah sebabnya pakai masker. Mau batuk, mau bersin, mau ngomong, tidak akan pakai keluar. Masker. Jadi, Menarik sekali. Jadi COVID-19 ini memang mengajarkan kita juga untuk tidak hanya sehat tapi sopan ya dokter ya. Jadi kalau ngomong juga jangan nyemprot-nyemprot gitu kan. Iya. Betul nggak dokter ya? Iya, mengajarkan kita untuk lebih perilaku lebih sehat ya. Punya kebiasaan lebih sehat dan juga lebih tenggang rasa kepada orang lain ya. Kan kadang dulu orang kalau bersin suka-suka aja bersin depan orang banyak gitu ya. Benar. Kan ya. Dulu ya. Ya dulu, kalau sekarang kan mungkin orang lebih berpikir kalau saya bersin dan kalau ternyata saya sakit, saya akan artinya mengeluarkan penyakit saya, apakah itu virus atau kuman, dan itu tidak baik untuk orang lain. Jadi ada toleransi, ada tenggang rasa. Ya. Dokter Erlina, ada yang nanya lagi tentang OTG. Saya bacain aja dulu ya, biar kita lancar nih. Maksudnya, ini dari Abina Trading. Dok, apakah dari OTG bisa menjadi TBC paru? Ya, itu dua penyakit yang berbeda. Ya, OTG karena COVID itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Ya, sementara kan tuberkulosis itu disebabkan oleh kuman.
namanya Mycobacterium Nah, tuberculosis. Jadi dua oke, hal yang berbeda, dua penyakit, dua entitas yang berbeda. Jadi bukan berbeda. berarti dari COVID lalu jadi TB, enggak. Kebetulan aja lagi apes dapat dua-duanya begitu. Oke, jadi teman-teman jangan salah ya, kalau TBC itu kuman, kalau COVID itu virus, dan itu berbeda. Betul. Ya, Sip, pinter pintar ya, ya. 100%. Pintar. Oke Ya. dokter, sekarang kita menuju ke komorbid dan lansia. Ini banyak juga ditanyakan oleh audiensnya Femina. Dokter cerita dulu dong, apa namanya, fakta di lapangan mengenai komorbid ini. Mungkin kita pengen penjelasan yang lebih jauh gitu dokter. Oke, pertama Hmm. saya ingin mengatakan apa itu komorbid. Ya, Komorbid dalam konteks COVID ya. ya, Komorbid itu adalah penyakit penyerta artinya. Artinya penyakit oke. yang sudah, jadi seseorang yang sudah menyandang penyakit itu untuk Mm-mm. waktu yang lama. Benar. Contohnya hipertensi. Hipertensi itu kan bukan sekarang ada besok enggak kan. Jadi kalau hipertensi ya hipertensi terus. Walaupun kemudian tensinya normal biasanya dengan obat-obatan. Kalau obatnya di Mm. stop kan naik lagi. Jadi hipertensi adalah penyakit yang kronik. Kronik itu artinya penyakit Oke, yang lama ya. Kalau yang penyakit baru namanya betul. akut. Oke, Mm-mm. dan Mm-mm. juga diabetes. Diabetes itu juga bukan penyakit tiba-tiba lalu hilang. Jadi kalau seseorang sudah diabetes maka dia akan diabetes terus ya. Jadi baik hipertensi walaupun dia ataupun diabetes itu penyakit yang akan disandang selama-lamanya tapi bisa terkontrol. Artinya kita menjadi kondisinya normal karena tensi bisa dikontrol menjadi normal, Mm-mm. diabetes juga gulanya bisa dikontrol menjadi normal sehingga tidak menimbulkan komplikasi lainnya. Demikian juga penyakit jantung dan penyakit paru lainnya. Itu namanya komorbid. Nah, Mm-mm. tetapi ada satu hal tentang komorbid ini. Terutama orang-orang yang komorbidnya tidak terkontrol. Itu Mm. lama kelamaan akan menimbulkan penurunan sistem imun. Ya, Mm. Ya, walaupun tidak terlalu tapi slightly orang akan sedikit sistem imunitasnya akan turun. Oleh sebab itu, ya. bila mana kemudian seseorang uh, berinteraksi dengan orang dan kebetulan uh, adalah dengan penderita COVID sehingga dia tertular, maka kalau tertular biasanya komorbid ini akan menimbulkan gejala. Jadi jarang sekali Ya. orang komorbid ini dengan menjadi OTG atau tanpa gejala karena Oh, itu tadi jarang ya. Jadi langsung ya sistem karena imun. sistem imunnya tadi. Hmm. Oke. Kalau di Indonesia ini berapa, kan ini kan sekarang banyak banyak yang membicarakan seperti ini, dokter. Jadi pasiennya udah lansia, dia juga komorbid. Itu kan tadi kayaknya lethal weapon banget ya gitu. Iya. Ya. Nah, sebenarnya berapa persen kalau data dari Satgas COVID atau dari data lain, berapa persen sih mereka yang lansia dan komorbid ini bisa sembuh karena COVID setelah COVID-19? Jadi Dan sebetulnya ada faktor kesembuhan nggak itu, membuat dia sembuh ya? ya kesembuhan itu biasanya lebih banyak faktor keparahan penyakit. Jadi kalau Keparahan komorbidnya. ya, Oke. keparahan komorbid dan juga keparahan penyakitnya. Kalau Oke. COVID-nya ringan-ringan saja, Ya. itu biasanya kesembuhannya akan tinggi sekali. Ya, tetapi kalau kemudian karena COVID-nya sakitnya menjadi parah, COVID-nya parah, atau sampai harus perlu oksigen bahkan sampai ke ICU, Ya. nah itu akan biasanya banyak menimbulkan hal-hal yang di luar kemauan kita seperti kematian dan lain-lain. Nah, jadi tergantung komorbidnya juga tergantung dengan viral load-nya, jadi tergantung pada jumlah virus yang masuk dan jumlah kerusakan yang ditimbulkannya. Oke, jadi memang nggak bisa dilihat satu-satu ya dokter ya, harus dilihatnya tuh komprehensif gitu ya dokter ya. Mempengaruhi. Dokter, kalau kita bicara mengenai lansia, yang jadi masalah sekarang adalah kan kalau seseorang udah sepuh gitu, orang tua kita, nenek kita atau siapa, mungkin dia tuh perlu check up ke dokter rutin ya, entah karena apa gitu. Nah sekarang semua orang takut ke rumah sakit. Nih gimana sih dokter mengatasi ini menurut dokter? Ya kalau menurut saya, kalau seseorang memang harus kontrol ke dokter, maka sebaiknya harus kontrol. Tapi mungkin supaya lebih aman, pilihlah rumah sakit yang tidak melayani COVID, rumah sakitnya, atau rumah sakit yang tertata dengan baik, yang pelayanan COVID-nya betul-betul terpisah dengan
pelayanan umum yang lain. Biasanya rumah sakit besar, ya saya sampaikannya rumah sakit besar itu penataan pengendalian infeksinya atau infection control sistemnya udah sangat baik. Jadi betul-betul mereka membagi rumah sakitnya menjadi zona merah, zona kuning, zona orange, dan zona hijau. Biasanya pasien-pasien umum akan dilayani di zona hijau. Zona hijau ya. Nah teman-teman, jadi yang punya orang tua atau lansia di dalam rumah, tadi Dokter Erlina udah bilang, kalau harus general check up atau check up rutin, lakukan saja karena itu memang untuk kesehatan umum orang tua kita, tapi pilihlah rumah sakit yang tidak melayani pasien COVID atau zona hijau gitu ya dokter ya? Iya, jadi pilihlah rumah sakit yang tidak melayani COVID satu. Tapi kalaupun rumah sakit langganannya adalah rumah sakit yang juga melayani COVID, pilihlah rumah sakit rujukan yang besar. Karena biasanya rumah sakit rujukan yang besar punya sistem pembagian lokasi atau zonasi yang juga baik. Jadi tidak masalah. Ini saya kerja di rumah sakit Persahabatan loh, rumah sakit rujukan. Benar-benar. COVID, tapi ya kita tiap hari datang, nggak ada kita work from home. Iya. Kita setiap hari datang ke rumah sakit. Betul, harus bertemu dengan pasien dan melayani ya. Tetapi sangat-sangat sedikit sekali pegawai rumah sakit yang kemudian positif COVID, dan kalaupun positif ditelusuri biasanya justru dapatnya di luar rumah sakit. Karena rumah sakit sendiri protokolnya pasti sangat kuat ya, sangat baik gitu dokter. Sangat ketat ya. Ketat kalau di rumah sakit. Jangan berharap kalau Anda nggak pakai masker dan pakai face shield Anda akan dilayani. Malah disuruh pergi pulang dulu, pakai dulu. Bahkan ada di satu tempat kita menyediakan face shield. Kalau nggak pakai ini disediakan, tapi diberikan ya. Salah, masker kita berikan, tapi kalau face shield harus karena rumah sakit juga membeli, diminta pasien untuk membelinya. Dokter, ini pertanyaan udah banyak. Jangan sangka Anda saja yang takut ke rumah sakit, kita juga takut sama pasien. Jangan-jangan kelihatan dokter juga manusia ya dokter ya. Bukan masalah itu, jangan-jangan ini orang yang menularkan kepada kita, jadi kita juga hati-hati. Gitu. Ya, tapi kita nggak menolak pasien, ya gitu ya. Jadi kita akan melayani, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk para dokter dan para medis yang luar biasa di masa COVID ini ya dokter ya, bekerja siang dan malam untuk COVID dan yang lain ya. Kewajiban ya. Ini dari Safnegari bilang, nggak ada pilihan, itu pekerjaannya. Sehat. Kalau wartawan kan bisa pilih-pilih bukan ya? Jurnalis ya bisa. Bisa kan meliput di sini. Tapi kalau kami ya digajinya untuk melayani pasien, ya udah itu kerjaannya, kita nggak pilih-pilih. Ini dari penonton kita juga bilang nih, sehat selalu Dokter Erlina katanya. Dari Safnegani. Terima kasih ya Dokter Erlina. Dokter, langsung tanya jawab lagi ya, ini banyak banget pertanyaannya. Ini dari Nana. Dok, saudara saya positif COVID, sudah lebih 14 hari isolasi dan dites lagi hasilnya masih positif. Apakah ini tanda virus belum kalah dan dia harus terus isolasi? Jadi begini. Kalau sudah 14 hari, biasanya kita beri waktu sampai hari ke-28. Kalau masih positif, biasanya itu adalah sisa-sisa virus, ya, atau partikel virus atau fragmen dari virus yang terambil pada saat di swab, sehingga oleh alat terdeteksi sebagai positif, padahal itu adalah virus yang sudah tidak berbahaya. Atau saya mengatakannya ini untuk umum ya, itu tinggal bangkai-bangkai virus yang oleh alat dia nggak tahu itu hidup atau mati, pokoknya positif begitu. Apalagi kalau sudah 14 atau 28 hari, sudah tidak ada gejala, semuanya sudah rasa bagus, jadi saya kira nggak perlu panik ya, nggak usah panik. Dan sebetulnya kalau kami para dokter, kita punya parameter sendiri, kita akan nanyakan kepada laboratorium CT value-nya atau sakit threshold-nya berapa. Kalau biasa di atas 33, itu biasa kita anggap sudah tidak infeksius, tidak berbahaya, tidak menular, sehingga ya udah aman-aman aja, biasa-biasa aja. Toh tetap menjalankan protokol kesehatan, walaupun sudah sembuh tetap pakai masker kan? Ya, itu yang paling penting sepertinya dokter ya. Menjaga protokol kesehatan itu memang wajib
tidak Iya, ada tidak ada bahkan nih, ya. saya ingin sampaikan, bahkan nanti kalaupun suatu ketika ada vaksin yang katanya Betul. memberikan kekebalan, tetap tidak akan Menghilangkan melunturkan kewajiban kita untuk menjalankan protokol kesehatan. Jadi tidak menghilangkan kewajiban itu, walaupun Oke. sudah ada vaksin. Nah, teman-teman, itu stated tuh ya dari Dokter Erlina. Nanti kalaupun vaksin itu sudah ada dan kita bisa disuntik vaksin, menjaga protokol kesehatan, salah satunya memakai masker, itu masih tetap harus dilakukan. Akan terus dilakukan, gitu dokter ya? Kenapa saya katakan demikian? Kenapa tuh dokter? Sebelum ada yang bertanya nih ya, saya sebelum ada yang protes. Iya, kenapa demikian? Karena vaksinnya juga kan vaksin baru. Kita tidak tahu sampai saat ini berapa lama vaksin yang kemudian akan mungkin aman dan efektif itu, seberapa lama si vaksin yang efektif itu bisa memproteksi kita, berapa lama durasinya. Contohnya kan vaksin influenza kan cuma bisa memproteksi 1-3 tahun kan, tergantung vaksin. Betul. Jadi tetap walaupun ada vaksin COVID, walaupun ini masih baru, vaksin influenza udah lama sekali ya. Nah, ini vaksin satu yang baru yang akan segera uji cobanya selesai di akhir tahun, dan kemudian mungkin akan dibuat emergency use authorization oleh Badan POM sekitaran Januari. Tapi kan nanti juga MUI akan melihat kehalalan, sekarang sudah mulai diteliti. Barangkali nggak akan akhir tahun juga kita akan divaksin. Jadi jangan sampai orang-orang sekarang panik katanya November mau divaksin. Enggak divaksin karena masih kita tunggu hasil penelitiannya yang dilakukan oleh Bio Farma di Bandung. Ya, kalaupun itu ternyata efektif dan halal, itu tidak menghilangkan kewajiban kita menjalankan protokol kesehatan. Ya, ini saya ulang udah 3 kali nih ngomongnya nih. Ya, betul. Udah 3 kali dokter. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi Dokter Erlina tadi menyampaikan bahwa kalaupun vaksin itu sudah ditemukan dan kita sudah bisa menggunakannya, karena ini adalah penyakit baru, vaksinnya juga baru, maka protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan. Gitu dokter ya? Setuju. Sip ya. Dokter, karena dokter udah bicara mengenai vaksin, ini udah banyak juga nih yang nanya mengenai vaksin, dokter. Ini dari Bagus, kepancing biasa kan? Dari Bagus bilang gini, minta tanggapannya dong dokter tentang vaksin. Banyak yang beranggapan persiapannya terlalu cepat sehingga ditakutkan kualitasnya. Bagaimana tuh dokter? Ya, jadi vaksin itu sebelum bisa dipakai oleh manusia kan harus diuji coba. Banyak langkah-langkahnya. Uji coba preklinik namanya ya, dan uji coba klinik. Yang di preklinik dilakukan adalah uji coba di laboratorium di cawan PET. Kemudian uji coba di hewan ya, untuk melihat toksisitas dan lain-lain. Kemudian baru kalau sudah lewat itu semua dan dianggap aman, akan masuk ke tahapan uji coba kepada manusia. Tapi itu pun ada uji coba fase 1, fase 2, dan fase 3. Kalau sudah melewati fase 3, baru kemudian akan keluar izinnya dari otoritas yang berwenang. Kalau di Amerika kan FDA. Kalau di Indonesia betul. Itu Badan POM ya. Nah, jadi memang nggak bisa sembarangan, ini mesti ada tahapan-tahapannya. Tapi karena situasi sekarang darurat, maka tahapan-tahapan itu dibikin cepat. Pokoknya dipercepat ya. Pengerjaannya itu betul-betul dilakukan secara masif. Kalau membuat vaksin biasa kan orang lebih ya santai, bahkan 5 tahun, 10 tahun baru selesai sampai uji fase 3. Tapi karena ini sudah menyerang lebih dari 37 juta orang dengan kematian yang juga lebih dari 1,5 juta, ini mengharuskan kita untuk bekerja cepat karena ini situasinya adalah emergency. Dan nanti kan juga awalnya juga izinnya akan keluar di awal dengan emergency use authorization. Jadi penggunaannya karena kondisi yang emergency. Dokter, mungkin boleh diulang tadi. Jadi kalau dalam situasi sekarang, dokter udah bisa menyampaikan nggak ke kita kapan sih sebetulnya vaksin itu ready? Kira-kira. Kalau saya dengar kalau dari diskusi kami dengan teman-teman yang melakukan pembuatan vaksin di Indonesia, kan sekarang ada Sinovac nih yang diteliti oleh Bio Farma dan itu dikerjakan oleh teman-teman dari Unpad, Universitas Pajajaran, dan kawan-kawan. Itu
dari relawan yang bersedia untuk menjadi relawan vaksin ini kan 1.600-an ya. Dan Ya, itu mereka sudah disuntik pertama, sudah juga ya. disuntik yang kedua sebagai booster, Mm-mm. dan itu sudah diambil darahnya juga. Mm-mm. Kemungkinan nanti Januari ini datanya akan selesai, sudah Oke. akan ada yang disebut sebagai interim analysis Januari Hmm. 2021 ya, 2021 ya. Mm-mm. Januari. Dan kemudian Badan POM ya, akan melakukan analisa juga untuk mengeluarkan emergency use authorization tadi, yang biasanya mereka melakukan penelaahan itu 2 bulan. Tapi khusus karena Oke. masa pandemi, mereka akan melakukannya dalam 20 hari. Ya, Oke. Jadi kira-kira ya, Februari gitu kali ya dokter ya? ya Februari Maret lah kan, Mm-mm. nggak bisa ada vaksin langsung semua orang disuntikin, kan ada Betul. juga bagaimana Prioritas. persiapannya, bagaimana penyimpanannya, siapa saja yang diprioritaskan, orang didata, itu perlu waktu, nggak secepat orang masak lalu orang makan, nggak begitu. Ya, kita harus sabar juga ya dokter ya. Ya kuncinya adalah Dokter. satu, jangan terburu-buru, kita sabar Mm-mm. menunggu, dan juga Mm-mm. jangan terlalu banyak hoax, jangan terlalu Betul. banyak baca berita-berita tentang. Saya sering dapat itu dari orang-orang, Benar-benar. seorang meninggal setelah vaksin. langsung Ya, langsung komentar di bawahnya, ya Allah ini bagaimana segala macam. Lalu saya baca ya, itu artikel, ternyata itu adalah vaksin, bukan vaksin COVID, tapi ya. kayak di Korea itu vaksin influenza. Jadi ada anak yang meninggal Oke. setelah divaksin. Nah, jadi Hmm. jangan, kalau mendapat berita jangan lihat judulnya saja. Ini Mm-mm. tips dari saya supaya tidak terjebak dengan hoax atau disinformasi. Baca Ya, secara keseluruhan, ya. Walaupun ya. kadang-kadang menjengkelkan, itu semua dalam bahasa Inggris, kita harus baca. Hmm. Kalau perlu pakai kamus, Google Ya, Translate ya. Baca lalu ya, kita ya. renungkan apakah ini disinformasi atau ini benar-benar. Jadi Mm-mm. jangan begitu dapat, wah sensasi nih, orang habis divaksin mati, langsung dengan jempolnya Mm-mm. kirim ke 5 WA group, ya. Ya. Bikin orang yang lain juga, anggota 5 WA Hmm. group panik. Dan anggota di sono juga ngirim ke 5 lainnya. Nah ini sabar aja deh, sabar membaca, sabar menunggu, jangan Ya. buru-buru, dan lebih ke yuk kita lebih pintar lah mengantisipasi suatu berita. Dokter, satu lagi tentang vaksin. Ini soalnya itu banyak ada banget yang nanya ya. saya tuh, sehat selalu Dokter Erlina. Nah, itu kan. Dari Yarfandi itu. Yes. Terima kasih Yarfandi. Memang Dokter Erlina harus sehat biar bisa ketemu kita terus nih. Dokter, tentang vaksin satu lagi ya. Apakah bayi dan lansia itu akan aman divaksin? Ini masih jauh nih sebenarnya, tapi orang udah nggak tahan bertanya. Oke, nggak apa-apa, saya jawab juga ya dengan pengetahuan yang ada saat ini. Jadi vaksin Sinovac yang sedang diuji cobakan di Bandung itu adalah vaksin yang diuji cobakan kepada orang usia 18 sampai 59 tahun. Ya. Tetapi uji klinis Sinovac fase 3 ini bukan hanya di Indonesia, ada juga di Brazil, di Turki, di Bangladesh ya. Dan ini katanya di tempat lain tuh diuji pada usia yang berbeda. Jadi kita tunggu juga hasilnya. Apakah di negara lain yang diuji dia untuk orang yang di atas 60, dan juga di satu negara diuji untuk usia di bawah 18, hasilnya seperti apa. Nah, jadi kita tunggu. Jadi memang vaksin ini serentak diuji di beberapa negara dengan kriteria inklusi uji klinisnya yang berbeda-beda. Yang khusus untuk Indonesia kan 18 sampai 59 tahun. 59 tahun di luar usia itu di negara lain sedang diuji coba juga. Jadi sabar ya. Nanti kalau sabar tuh teman-teman. Kita bikin lagi IG Live ya. Betul, harus ya dokter ya. Nanti begitu udah ada update mengenai vaksin, kita akan IG Live lagi. Dokter, ini ada pertanyaan dari Surini. Dia bilang gini, dokter, untuk konkretnya menjaga daya tahan tubuh itu, asupan ekstra apa sih yang kita butuhkan sehari-hari? Konkret aja katanya dokter, coba. Ya konkretnya, makanan kita tuh harus seimbang. Jadi kan kalau makan ada karbohidrat tuh, ada nasi,
Ya. dan teman-teman kentang, roti dan lain-lain, silakan pilih salah satu. Tapi harus juga ada protein. Protein bisa berasal dari telur, ikan, daging, ya. Kemudian harus ada vitamin. Vitamin itu dari sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan, Nah, ya. kalau Anda nggak suka sayur atau buah, mungkin vitaminnya kurang, maka boleh meminum suplemen atau vitamin sebagai tambahan. Gitu. Tapi kalau merasa cukup, saya cukup makan porsi nasinya cukup, porsi lauk pauknya cukup, porsi sayurnya cukup, ya mungkin sudah cukup baik. Tinggal istirahatnya apakah juga cukup, apakah tidurnya 8 jam per hari, gitu ya. Dan juga apakah pikirannya juga tenang, jangan stres melulu. Dan sebetulnya juga olahraga rutin dalam seminggu 2 kali, olahraga ringan itu juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tapi sebetulnya kalau yang berlebihan, karena kita bukan atlet, kita nggak ngejar medali. Nggak ngejar medali ya dokter, tapi mengejar kesehatan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita menjalani gaya hidup sehat yang dianjurkan, sebetulnya itu akan sangat menolong ya dokter ya. Makan yang seimbang, olahraga, tidur yang cukup, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan terjawab nih untuk Surini. Jadi nggak ada yang aneh-aneh sebetulnya harus dilakukan ya dokter ya. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan dari Susi Hana. Dia bilang gini, dokter, orang yang sudah terkena COVID dan sudah dinyatakan sembuh, apakah virus akan hilang sama sekali? Dan ini terjadi pada pasien yang komorbid, hipertensi dan diabetes. Ya, jadi saya ingin menyampaikan ya, orang yang sudah terinfeksi atau sakit COVID, itu kemudian dalam tubuhnya akan terbentuk antibodi. Ya, antibodi itu adalah untuk menimbulkan kekebalan terhadap virus COVID. Ini kita bicara COVID ya. Jadi kalau orang sudah sakit dan sembuh, dia punya kekebalan dari antibodi yang terbentuk. Nah, tetapi sayangnya antibodi COVID yang terbentuk ini dia tidak bertahan lama. Ya, dari berbagai penelitian dikatakan ada yang menghilang setelah 2 bulan. Ini terutama pada orang dengan komorbid atau yang OTG ya. Kemudian pada 3 bulan orang yang gejalanya ringan. Pada yang gejalanya berat biasanya antibodi yang terbentuk lebih banyak sehingga bisa bertahan lebih lama. Wah, dokter ini jatuh nih handphonenya ya? Iya, betul. Gak apa-apa. Oke. Sakingnya kita bersemangat, dokter. Ya enggak, ini kau yang di pinggir meja naruhnya. Oke. Ya. Silakan. Sekarang udah terdengar ya? Sudah. Ya, udah. Ya, bagus. Jadi antibodi yang menimbulkan kekebalan itu akan hilang pada waktu tertentu. Kalau antibodi itu sudah hilang, orang tersebut tidak punya kekebalan lagi, sehingga ada potensi untuk reinfection atau tertular kembali. Jadi kesimpulannya, setelah Anda sembuh, ya walaupun dikatakan Anda punya imunitas terhadap COVID, Anda harus tetap menjalankan protokol kesehatan, terutama setelah 2 bulan atau 3 bulan sembuh. Jadi teman-teman, memang ada kemungkinan kita akan bisa terkena lagi gitu ya dokter ya. COVID kalau kita memang tidak menjaga kesehatan kita. Jadi sekarang nih kalau kita baca-baca nih dokter ya, tapi saya nggak baca hoax sih. Ada yang disebut kalau secara awam bilangnya long COVID gitu. Itu berarti benar ya? Jadi ada kemungkinan orang tuh terkena lagi ya? Ya, itu long COVID beda dengan reinfection. Ya, long COVID itu adalah gejala COVID yang bertahan untuk beberapa lama, walaupun orang itu sudah negatif pemeriksaannya. Tetapi begini ya, orang yang sakit COVID kemudian lumayan merusak beberapa organ, biasanya orangnya dengan gejala yang cukup berat ya, itu beberapa organ ikut terdampak. Nah, walaupun kemudian virusnya sudah terkendali dan bahkan sudah negatif, tetapi kerusakan organ yang terjadi itu perlu waktu untuk recovery. Sehingga walaupun sudah dipulangkan karena sudah negatif dan juga dia sudah enakan, tetapi kemudian masih ada gejala sisa. Gejala sisa yang mungkin yang sering dilaporkan adalah masih ada rasa gampang lemah,
ya, Hmm. kemudian mudah deg-degan, Ya. berdebar-debar, ya. Kalau jalan sedikit lelah, atau ada juga gejala yang mengatakan dia confused, mudah confused, Oke. ya, Oke. atau amnesia, mudah lupa. Tapi itu dengan berlalunya waktu itu akan kembali normal. Umumnya setelah 12 minggu. Jadi satu kata kunci lagi, sabar. Sabar Sabar untuk ya. penyakitnya, sabar menunggu vaksin, sabar kalau ada gejala sisa. Oke. Dokter Ya, Erlina, kita harus sampai kepada pertanyaan yang terakhir. Mungkin ini singkat padat, waktu kita tinggal sedikit. Dokter, saya jawab apa padat juga update, singkat. singkat padat ya, apa Ya, update dari Satgas COVID untuk kita ketahui pada minggu ini, dokter? Mungkin ada yang baru yang kita harus ketahui dan lakukan. Monggo, dokter. ya. Jadi saya nggak kalau di IG semacam ini, saya nggak akan melemparkan angka-angka ya. Kalau Ya, di nggak usah deh, dokter. Satgas Nanti sebanyak bisa baca. angka-angka, Mm-mm, ya mm-mm. nggak. Tapi saya ingin hanya kembali lagi bahwa protokol kesehatan itu penting, ya, dan ini ternyata memang dari banyak penelitian, kalau menjalankan protokol kesehatan maka efektivitas untuk mencegah penyakit itu nyata, ya. Jadi Oke. ingatkanlah keluarga Anda untuk tetap menjalankan Protokol kesehatan ya. Wah, dokter Erlina hilang nih. Halo? Ya, halo apa ya. ya, langsung, Jadi dokter. satu saja, tetap jalankan protokol kesehatan. Jangan lupa 3M, ya. Itu Ya, adalah vaksin alamiah kita mencegah penyakit tanpa kita disuntik. Pakai masker, jaga jarak, dan satu lagi apa? Cuci tangan. Ya. cuci tangan, betul. 20 Ya, detik ya minimum, dokter ya. iya. Oke, dokter Erlina Iya, Burhan, dan MSc SPD, ya. dari Satgas juga mengatakan sebaiknya ibu-ibu berperan. Jadi jadikanlah protokol kesehatan ini sebagai pesan ibu. Betul, harus pesan ibu, betul. Ibu akan menjadi agen perubahan yang hebat ya, dokter Erlina ya, untuk Betul. mencegah COVID-19. Dokter Erlina, waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Dokter sehat-sehat selalu dan Terima kasih, mudah-mudahan doain. doain ya, semoga kita bisa berjumpa kembali dengan update yang baru. Ini banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya mengenai vaksin. Nanti dokter kami undang kembali. Dokter Erlina, terima kasih banyak dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Terima banyak. kasih. Kita Assalamualaikum bye-bye dulu warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita pamit dulu ke dokter Erlina. Oke, Oke, saya live ya. live ya dokter ya. Ya, Bye-bye dokter. bye. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Dr. Erlina Burhan, MSc SPD, anggota pakar medis dari Satgas COVID-19. Kita hari ini bicara mengenai comorbid, bicara mengenai OTG, dan lansia juga tadi kita membahas sedikit mengenai vaksin, update-nya seperti apa. Mudah-mudahan obrolan kita pada sore hari ini bisa menambah pengetahuan kita terhadap mencegah COVID-19 tidak mengena kepada diri kita dan juga keluarga. Dan seperti Dr. Erlina sampaikan tadi, 3M masih merupakan pencegahan yang paling hebat sebelum kita bisa menemukan vaksinnya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semoga kita semua bisa tetap sehat, dan teman-teman setiap hari Senin depan kita juga akan bertemu kembali pada update COVID-19 sebagai kerjasama Femina bersama Satgas COVID-19. Saya Peti Fatima undur diri, kita jumpa kembali pada IG Live mendatang. Selamat sore. Thank you. Bye.